Selamat siang pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia siang hari ini Kamis 27 November 2025. Saya Natasha Paruntu. Dan saya Semi Bastian. Mengawali Klik Indonesia siang hari ini berikut kami hadirkan dua informasi utama untuk Anda. Korban banjir Sumatera Utara 34 tewas dan 52 warga hingga saat ini masih hilang. Ratu Belanda mengunjungi pabrik garmen sebagai utusan PBB untuk kesetaraan gender. Kita awali informasi yang pertama, Saudara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan kita akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta bersama dengan Presiden Republik Indonesia dan juga Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan atau kunjungan dari Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung penguatan inklusi keuangan. Ya, Saudara, selama di Indonesia, Ratu Maxima telah dijadwalkan bertemu tidak hanya dengan pejabat pemerintah, namun juga pemangku kepentingan keuangan, pelaku usaha dan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Ratu Maxima tiba di Indonesia pada 24 November 2025 disambut secara resmi di Bandara Soekarno-Hatta oleh pejabat keuangan dan perwakilan Belanda. Sekali lagi, kegiatan lapangan termasuk kunjungan ke pusat UMKM, usaha kecil. Misalnya pelaku batik di Solo untuk berdialog soal akses ke layanan keuangan dan juga bagaimana pembiayaan digital mempengaruhi usaha kecil. Selain itu, Ratu Maxima juga direncanakan untuk mengunjungi proyek perumahan rendah emisi dan institusi layanan keuangan atau fintech di Indonesia untuk memahami implementasi inklusi keuangan digital di Indonesia. Ratu Maxima hadir di Istana Kepresidenan Indonesia diiringi oleh tarian yang berasal dari Sumatera Barat. Dan Saudara, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini diharapkan terciptanya momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Indonesia lewat pemerintah dengan PBB, khususnya terkait dengan agenda inklusi keuangan dan kesehatan finansial masyarakat.
Ya, dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Bencana alam banjir meluas hingga 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara merilis jumlah korban meninggal dunia saat ini mencapai 34 orang dan 52 orang lainnya masih dalam pencarian. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan 12 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Madinah, Nisel, Pakpak Barat, Kabupaten Sergai, Tateng, Tapanuli Utara, Nias, Tapsel, Humbahas, Padang Sidimpuan, Kota Sipolga, dan Langkat. Pada 24 hingga 26 November 2025, jumlah total korban mencapai 175 orang dengan rincian meninggal dunia 34 orang, luka ringan 77 orang, luka berat 11 orang, dan dalam pencarian 52 orang. Sementara jumlah pengungsi sebanyak 1.168 orang. Jumlah bencana alam mencapai 148 kasus yang tersebar di 12 kabupaten kota, antara lain tanah longsor sebanyak 86 kejadian, banjir sebanyak 53 kejadian, pohon tumbang sebanyak 7 kejadian, dan puting beliung sebanyak 2 kejadian. Kemudian Humbang Hasundutan sebanyak 20 kejadian dengan 6 korban, termasuk 2 meninggal dan 5 masih hilang. Lalu Pakpak Barat sebanyak 2 warga meninggal akibat longsor yang terjadi di seluruh wilayah. Polda Sumatera Utara telah menurunkan 1.030 personel untuk penanganan darurat terdiri dari jajaran Polres, Ditsamapta, Satbrimob, Bitik, dan Bidokes. Masyarakat di wilayah rawan bencana dihimbau untuk tetap waspada. Polda Sumut bersama pemerintah daerah dan BPBD terus melakukan pencarian korban hilang, perbaikan infrastruktur darat, serta pemenuhan kebutuhan bagi para pengungsi. Saudara, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara semakin meluas. Melihat luasnya dampak dan tingginya risiko, pemerintah Kabupaten Mandailing, Natal menetapkan status tanggap darurat bencana. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh M. Azril Nasution langsung dari Medan, Sumatera Utara. Azril, bagaimana kondisi banjir dan longsor saat ini di sana? Ya, selamat siang Sebi dan pemirsa. Terkait bagaimana banjir dan kemudian situasi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini dapat kami informasikan secara seksama bahwa kondisi banjir masih seperti sedia kala, yang artinya memang masih tampak air begitu tinggi atas volumenya. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa ratusan rumah yang berada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin Raya, Kabupaten Mandailing Natal ini telah terendam dan kemudian tergenang oleh banjir pasca meluapnya beberapa anak sungai yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Sebi dan pemirsa, jika kita berbicara terkait tentang banjir di Kabupaten Mandailing Natal ini, siogianya anak sungai dan utamanya ini adalah anak sungai Batanggadis ini meluap sejak beberapa hari lalu, dan kemudian hingga sampai saat ini kami perkirakan air dan kemudian banjir telah meluap di Kabupaten Mandailing Natal ini sejak 4 hari lamanya. Oleh karena itu, peristiwa banjir ini menyebabkan beberapa masyarakat harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Di antaranya adalah balai desa dan kemudian tempat rumah ibadah, lantaran memang banjir yang menghantam kawasan tersebut memporak-porandakan ataupun menyapu bersih rumah-rumah warga yang ada di antara kawasan maupun di desa-desa tersebut. Dan kami sampaikan pula bahwa banjir yang melanda Kabupaten Mandailing Natal ini tentunya melumpuhkan sejumlah aktivitas masyarakat, di antaranya adalah rumah ibadah dan kemudian ini sekolah maupun tempat mengajar bagi anak-anak sekolah. Semi dan pemirsa, dapat kami sampaikan hingga sampai saat ini kami melaporkan terkait tentang volume air ataupun banjir yang telah merendam Kabupaten Mandailing Natal ini memang sudah mulai tampak surut begitu, dan dapat kami pastikan bahwa surutnya air tersebut memang sudah di bawah 1 meter atau di atas lutut orang dewasa, Semi dan pemirsa. Oleh karena itu sampai
sampai saat ini masyarakat juga masih mengharapkan atas bantuan dari pemerintah, mengingat bahwa kondisi maupun cuaca ekstrim terus melanda kawasan tersebut dan terbukti bahwa wilayah Sumatera Utara hingga saat ini masih terus dilanda ataupun diguyur dengan hujan dengan variasi mulai dari ringan, sedang hingga juga lebat. Dan kemudian dapat kami sampaikan pemerintah setempat melalui koordinasi dengan BPBD Kabupaten Mading Natal dan kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial ini berupaya dengan tegas untuk dapat membantu dan kemudian ini mengupayakan pendistribusian bantuan kepada masyarakat agar masyarakat bisa tersentuh oleh bantuan dari pemerintah. Dan tentunya atas peristiwa yang terjadi ini maka pemerintah Kabupaten Mading Natal menetapkan 14 hari tanggap bencana darurat. Berikut kita simak pernyataan dari pemerintah Kabupaten Mading Natal. Udah ada 3 hari Pak. Ya hujan terus ini Pak ini. Jadi meluap apanya. Hari semua airnya. Ada juga semeter Pak. Jadi udah nggak bisa lagi nginap di rumah. Jadi paksa mengungsi. Ya dibilang kan termasuk masih banyak juga sih Pak. Karena di rumah pun nggak bisa juga kita nginap kan. Jadi paksa mengungsi. Mengungsi di mana mengungsinya Kak? Di masjid? Di balai desa? Di balai desa Pak. Oh ya. Melihat situasi perkembangan cuaca yang terjadi di Madinah yang sudah 1 minggu terjadi curah hujan dan 3 hari terakhir ini curah hujannya tinggi yang mengakibatkan terdampaknya wilayah Kabupaten Mading Natal hampir 65%. Nah untuk itu pada kesempatan ini atas kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mading Natal, saya Bupati Mading Natal menetapkan situasi Kabupaten Mading Natal menjadi tanggap darurat bencana. Sebi dan juga pemirsa, memang wilayah Sumatera Utara ini telah memasuki masa tanggap darurat di mana hal ini telah diutarakan oleh pemerintah Kabupaten Mading Natal melalui bupatinya. Dan kemudian dapat kami sampaikan memang saat ini banyak dari masyarakat sudah berada di penampungan ataupun tempat pos-pos pengamanan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Dan pemirsa hingga Semi, jika Anda melihat di belakang saya ini, di mana tempat saya berdiri ini, memang kami masih menghadapi situasi hujan dengan intensitas yang cukup bervariasi. Dan kemudian ini tentunya di mana saya berdiri ini membuat sejumlah aktivitas masyarakat lumpuh total. Di antaranya tadi adalah bagi anak sekolah dan kemudian ini pemerintah daerah Kabupaten Mading Natal ini menetapkan bahwa hari libur sekolah dimulai dari hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan oleh karena itu pula dapat kami sampaikan memang di wilayah Sumatera Utara ini sejumlah jalan-jalan maupun akses jalan alternatif yang diberlakukan ini memang dalam keadaan yang lumpuh total lantaran banjir dengan variasi volume ini masih terus menggenangi jalan-jalan utama yang kemudian ini melumpuhkan segala aktivitas masyarakat di wilayah Sumatera Utara, utamanya mereka yang tinggal di Kabupaten Mading Natal. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Provinsi Sumatera Utara. Kita ke Anda, Semi. M. Azril Nasution melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali Azril, selamat siang. Dari Sumatera Utara kita menuju ke Aceh. Di Aceh akses jalan nasional lumpuh akibat terendam banjir. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Novian Aulia di PD Jaya Aceh. Novian, bagaimana upaya penanganan akses jalan nasional yang lumpuh akibat terendam banjir tersebut? Selamat siang, Semi dan juga saudara. Akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh ini menyebabkan sejumlah ruas jalan lintas nasional baik di barat maupun di bagian timur Aceh ini mengalami direndam banjir dengan ketinggian hingga mencapai 3 meter lebih. Hal ini pun menyebabkan sejumlah ruas jalan lintas nasional ini tidak dapat dilalui baik dari Medan maupun dari Banda Aceh dan juga sebaliknya. Dan di wilayah PD Jaya sendiri terdapat genangan air hingga mencapai 3 meter lebih ketinggian airnya dan tidak Simpang 3 Kabupaten PD Jaya. Hal ini pun menyebabkan masyarakat yang akan menuju ke Banda Aceh dan juga sebaliknya juga tidak dapat mengakses jalan lintas nasional ini. Dan tidak hanya di wilayah PD Jaya, saudara, putusnya akses lalu lintas juga terjadi di wilayah Kota Luk Semawe, Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kota Lok Sukun, dan juga di wilayah Kota Langsa serta di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan meskipun begitu, pihak dari pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini adalah Dinas Sosial Aceh hingga saat ini terus berupaya untuk memberikan bantuan masa panik kepada para
korban banjir ini baik di wilayah barat maupun di selatan Aceh dengan menggunakan mobil yang berukuran lebih besar sendiri. Dan tidak hanya itu, memang hingga saat ini kami mohon maaf atas kesalahan yang terjadi dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan peringatan dini terkait dengan perkembangan bibit siklon tropis 95B yang terdeteksi sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, Selat Malaka. Siklon tropis tersebut berpotensi memicu cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga angin kencang. BMKG melalui Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan masyarakat di wilayah terdampak diminta meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya intensitas siklon tropis 95B. Siklon tropis tersebut akan memicu cuaca ekstrim berupa hujan lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya. BMKG terus memonitor pergerakan sistem ini dan mendorong pemerintah daerah serta stakeholder untuk memastikan langkah mitigasi berjalan optimal. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengantisipasi potensi dampak dari cuaca ekstrim seperti potensi banjir, banjir pesisir, dan pohon tumbang akibat angin kencang. Khususnya bagi nelayan dan pelaku transportasi laut harus benar-benar memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang beresiko mengganggu keselamatan pelayaran. Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan bahwa hasil analisis pada 26 November 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat menunjukkan sistem 95B masih berada di dekat perairan timur Aceh dan memicu pertumbuhan awan hujan secara meluas. Kondisi tersebut selanjutnya meningkatkan resiko hujan lebat hingga ekstrim disertai angin kencang di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Baik, saudara, kita ke informasi lainnya ke Sumatera Barat. Banjir melanda 5 kecamatan di Kota Padang dan warga dihimbau untuk waspada cuaca ekstrim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung oleh Asr Fania di Sumatera Barat. Asr, bagaimana kondisi terkini di Sumatera Barat untuk saat ini? Silakan informasi lengkapnya. Banjir terjadi akibat luapan sejumlah sungai di Kota Padang, yakni aliran Sungai Batang Kandis Lubuk Binturun, bantaran Sungai Batang Kuranji, dan Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pau. Terdapat 5 kecamatan di Kota Padang yang terdampak banjir. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kota Padang, sebanyak 27.433 warga terdampak banjir. Dari data tersebut, daerah terparah terjadi di Kecamatan Koto Tangah dan juga Kecamatan Pau. Selain itu, daerah lain yang terdampak yakni Kecamatan Nanggalo. Di kecamatan ini sebanyak 2.232 jiwa terdampak, dan termasuk di Kecamatan Padang Utara sebanyak 1.486 jiwa. Daerah lain yang ikut terdampak banjir yakni Lubuk Begalung sebanyak 893 jiwa, di Kecamatan Pau sebanyak 741 jiwa, dan di Kecamatan Kuranji sebanyak 601 jiwa. Akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang dan sekitarnya, sejumlah infrastruktur jembatan dan juga ratusan rumah warga rusak. Sementara itu, sejumlah warga Batu Busuk yang terendam banjir bandang sampai saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian, yaitu di SMP Negeri 44 Padang. BPBD Padang hingga saat ini sudah membangun 1 dapur umum dan juga pusat layanan kesehatan gratis untuk warga korban bencana. Terkait bencana tersebut, pemerintah Kota Padang menetapkan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan. Sementara itu, dapat kami informasikan juga, saudara, sejumlah daerah di Sumatera Barat juga dilanda banjir dan longsor, seperti di Jalan Padang Solo yang tertutup longsor dan Kelok Jagung jalur Padang Bukit Tinggi yang juga tertutup material longsor.
longsor. Warga juga dihimbau untuk waspada karena sampai saat ini hujan masih berlangsung dan juga cuaca ekstrim masih berlangsung di Kota Padang dan juga Sumatera Barat. Dan juga dihimbau kepada warga untuk mengurangi intensitas keluar rumah serta menghindari daerah-daerah yang berpotensi terjadi banjir dan longsor. Demikian laporan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Asr Fania melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Saudara, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, dan Dishub melakukan pembongkaran bangunan semi permanen yang berdiri secara ilegal di sepanjang bantaran kali Jalan Raya Citayam, Kota Depok. Petugas Satpol PP Kota Depok, TNI Polri, dan Dishub melakukan pembongkaran bangunan semi permanen yang berdiri secara ilegal di sepanjang bantaran kali Jalan Raya Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Selain melanggar aturan lantaran berdiri di bantaran kali Cabang Timur, Citayam, keberadaan puluhan bangunan semi permanen ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan Raya Citayam. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Depok, Agus Muhammad, mengatakan sedikitnya ada 92 bangunan semi permanen yang dibongkar petugas. Agus juga menjelaskan bahwa pembongkaran ini sudah melalui tahapan sosialisasi dan pemberian surat peringatan. Penertiban ini pertama menggunakan padan kali ya, melanggar peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 ya. Nah terus ini digunakan untuk pedagang nih, makanya kita keruk nanti dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ya Pak Lurah ya, dengan izin Pak Kasat kami menghimbau masyarakat, alhamdulillah udah membongkar sendiri sebagian besar ya. Totalnya ada 92 bangunan yang permanen dan non permanen. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, kondusif dan aman. Penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi bantaran kali sebagai daerah aliran sungai, mengurangi potensi penyumbatan sungai yang dapat menyebabkan banjir, serta memperindah tata kota. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI melaporkan. Saudara, proyek penanganan banjir rob dan juga abrasi di wilayah Kabupaten Demak, Hybrid Seawall, akan dikerjakan pada tahun 2026 mendatang. Desa Surodadi, Kecamatan Sayung akan menjadi titik pertama pembangunan proyek Hybrid Seawall dengan membuat tanggul raksasa di sepanjang 10 km Pantura Demak. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Demak bersama Badan Pendapatan Negara serta pemerintah Desa Surodadi melakukan peninjauan lokasi yang akan menjadi titik pembangunan Hybrid Seawall. Titik pembangunan tanggul laut sepanjang 1 km akan dikerjakan di Desa Surodadi sekaligus menjadi pilot project pembangunan selanjutnya. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, Naning Prihatiningrum, mengatakan, Desa Surodadi dinilai paling siap untuk menjadi titik awal pembangunan Hybrid Seawall di Pantura Demak. Pasalnya titik yang menjadi lokasi pembangunan terletak di daratan yang sudah berupa perairan atau laut dan tidak ada kepemilikannya. Surodadi merupakan salah satu desa dari 3 desa, Surodadi, Bedono, dan Timbul Seloko, yang memang arahan dari Gubernur Jawa Tengah menjadi 3 desa yang lokasi awal untuk pembangunan Hybrid Seawall. Sementara ini informasi yang update dari provinsi, rencana pembangunan akan dilaksanakan di tahun 2026, tentunya nanti melalui tahapan tender dulu, setelah sebelumnya juga akan ada penyusunan OKL-OPL di lokasi rencana pembangunan tersebut. Kepala Desa Supriyanto mengatakan, masyarakat desa menyambut rencana pembangunan Hybrid Seawall dinilai dapat mengatasi rob dan abrasi. Harap pembangunan ini dapat dikerjakan di 2 km atau panjang desa yang berbatas sungai. Ini sudah proyek itu pembangunan hybrid yang mana di Surodadi itu satu-satunya desa yang berani melaksanakan karena tidak meminta di Dukung Misroko dan Bedono itu. Kenapa bisa tertunda? Masih ada Keroki Mandan. Penggunaan beton ringan berupa kelontong, gelombang laut di sisi utara dan menahan sedimentasi di sisi selatan. TVRI Jawa Tengah melaporkan.
Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak meninjau kerusakan jembatan penghubung kampung yang desa Kalanganyar yang ambruk kemarin. Akan hasil asesmen jembatan akan segera diusulkan untuk diperbaiki. Seperti inilah kondisi ambruknya jembatan yang menghubungkan dua rukun atau RW yang berlokasi di Desa Sangyang Tanjung, Kecamatan Bitung, Kabupaten Lebak Banten. Kerusakan dipicu hujan menyebabkan luapan sungai serta kondisi material jembatan yang telah lapuk 2023. Akibat jembatan ambruk, mobilitas warga di dua rukun warga terdampak dan harus menggunakan alternatif dengan jarak memutar sekitar sejauh 5 km. Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febi Rizky Pratama mengatakan, telah melakukan koordinasi dengan Dinas Umum dan Penataan Ruang serta melaporkan kebutuhan anggaran kepada bermasalah dari tahun 2023 ini. Yang menyebabkan jembatan ini kemudian longsor dan tidak bisa dipergunakan. Ada total 2 RW yang terdampak. Kasih Pemerintahan Desa Sangyang Tanjung, Sopandi menjelaskan bahwa derasnya curah hujan disertai tumpukan sampah daun bambu meningkatkan debit air hingga membuat pondasi jembatan longsor. Ini terjadinya pada hari Sabtu kemarin karena derasnya curah hujan, jadi membuat pondasi jembatan ini tergerus karena di sini banyak sampah bambu lah. Jadi karena deras air kencang, nah terjadi longsor jembatan ini. Gitu. Nah kalau untuk mobilitas, emang masyarakat di sini antara Kampung Cikadun, Cilanggong, Dalung itu ada 2 RW melalui jalur sini untuk ke Kecamatan Angkas. Febi mengatakan untuk perbaikan jembatan ambruk tersebut, rencana kemungkinan akan dibangun pada tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, jembatan tersebut akan dibangun pada tahun 2026. Dari Lebak, Banten, TB Agus Jamaludin melaporkan. Dan saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenaker.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI.
Setelah kehadiran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sangat berdampak positif bagi warga. Dapur-dapur SPPG mengutamakan hasil pertanian lokal dan dari pedagang pasar terdekat. Mitra SPPG Bogorjo 1, Anggoro Vicky Pratama mengaku banyak tawaran dari petani untuk membeli hasil panennya. Di antaranya hasil panen jenis cabai merah, cabai rawit, tomat, timun, dan sayuran selada. Setiap hari ia memastikan mengambil sayuran yang masih segar. Bahkan ia juga mengaku tidak melakukan penimbunan bahan baku sayuran. Sayuran yang didapat dari petani secara langsung maupun dari pasar tradisional di Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora langsung diolah. Hal ini dilakukan supaya penerima manfaat makan bergizi gratis tetap mendapatkan vitamin dan gizi. Dapur Bogorjo 1 saat menyajikan menu permintaan penerima manfaat yakni berupa mie ayam, menghabiskan sayuran jenis sawi sebanyak 1 kuintal lebih. Semua jenis sayuran tersebut langsung didatangkan dari petani lokal di Desa Bogorjo. Dapur SPPG Bogorjo 1 kita utamakan untuk dari bahan-bahan sayuran maupun roti itu kita utamakan dari petani lokal, dan banyak dari petani lokal setiap hari menawarkan hasil panennya seperti tomat, ada cabai merah, cabai hijau, selada. Itu setiap hari kita mengambil barang fresh dari petani lokal maupun dari pasar terdekat. Mitra SPPG Bogorjo, Anggoro Vicky Pratama mengatakan, Dapur SPPG Bogorjo selalu mengutamakan sayur-sayuran yang masih segar. Ia berharap dengan banyaknya dapur SPPG di Kabupaten Blora, kesejahteraan petani dan pedagang sayuran semakin terjamin. Dari Blora, Supriyanto TVRI melaporkan. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Karsa Bakti Rakyat mulai dioperasikan di Kecamatan Matiro Sompe. Dengan beroperasinya SPPG tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di sekitar SPPG. Guna memperluas sasaran manfaat program MBG di wilayah Kabupaten Pinrang, SPPG Yayasan Karsa Bakti Rakyat mulai dioperasikan di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menyatakan dengan beroperasinya SPPG Yayasan Karsa Bakti Rakyat dapat memperluas jumlah sasaran manfaat program MBG Kabupaten Pinrang. SPPG Karsa Bakti Rakyat dipastikan memiliki standar ketat kebersihan dan keamanan sesuai yang telah ditetapkan pemerintah mulai dari bahan baku, sanitasi hingga proses pengelolaan dan distribusi. Beroperasinya SPPG di Kecamatan Matiro Sompe menjadi titik awal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus memicu kehadiran SPPG serupa di kecamatan lainnya, sehingga target nasional program MBG dapat tercapai. Sementara Kepala Desa Matombong, Tahir, mengungkapkan dengan beroperasinya SPPG di Desa Matombong dapat menyerap tenaga kerja desa, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendorong peningkatan ekonomi desa melalui perputaran ekonomi setiap bulannya dari menyuplai bahan baku ke SPPG. Ini telah launching MBG. Ini satu kebanggaan bagi kami di Desa Matombong karena MBG ini berada di sini. Yang pertama di sini, perputaran ekonomi jelas pasti terjadi, dan secara secara umum Desa Matombong ini kita harap MBG ini mudah-mudahan ini MBG yang pertama betul-betul MBG yang terintegrasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Perlu dipahami bersama bahwa 47 kurang lebih tenaga kerja ada di sini semua penduduk lokal.
Kalau dikalkulasi secara ekonomi per bulannya itu kurang lebih 100 juta uang yang berputar di wilayah Desa Matombong. Terpenuhinya gizi anak sekolah dapat semakin meringankan beban orang tua dan mendorong bentuk pola makan sehat. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Dan saudara, sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sajikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Kita akan langsung menuju ke rekan Bahrul Latukonsina langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Bahrul, ada informasi apa saja dari IKN untuk hari ini? Silakan informasi Anda. Ya, baik, selamat siang Semi dan juga saudara. Tentunya kami memiliki sejumlah informasi untuk Anda dan juga saudara di Lensa IKN siang hari ini. Untuk informasi pertama, Otorita Ibu Kota Nusantara mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 2 DPR RI. Pada rapat itu sejumlah pemaparan tentunya disampaikan, salah satunya adalah dari Otorita Ibu Kota Nusantara yang optimis untuk serapan anggaran ini akan mencapai 96,9% pada akhir tahun 2025. Dari data terakhir, saudara, 26 November 2025, serapan anggaran ini mencapai 55,9% atau 4,99 triliun dari 8,92 triliun. Ia mengungkapkan, atau Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan pada bulan November dan juga Desember ini barulah akan ada peningkatan penggunaan dari anggaran-anggaran yang tersedia, yakni percepatan anggaran, yakni adalah untuk pembayaran kegiatan kontraktual serta uang muka pada pembangunan Ibu Kota Nusantara yang direncanakan ditandatangani pada 5 Desember mendatang. Tentunya pembangunan ini diantaranya ada pembangunan pekerjaan fisik 15 paket dan juga pekerjaan non fisik belasan paket. Tentunya kita akan melihat seperti apa pembangunan ataupun serapan anggaran nantinya pada akhir November ini dan juga nantinya pada bulan depan, bulan Desember 2025. Berikut pernyataan dari Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono pada pelaksanaan RDP bersama Komisi 2 DPR RI. Yang untuk penyelesaian yudikatif dan legislatif, sehingga nanti bisa terserap 3,68 triliun sehingga menjadi 7,7,06, jadi di row 9 Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Dengan demikian proyeksinya untuk tahun 2025 ini akan menjadi 96,9%. Anggaran terbesar yang akan direlasikan pada bulan November dan Desember 2025 adalah pekerjaan pembangunan tahun 2025, yaitu tahun ke-1 kontrak jamak 2025, 26, dan 27. Ya, Semi dan juga saudara, pembangunan di Ibu Kota Nusantara sudah mulai menarik minat masyarakat wilayah Kalimantan Timur untuk datang ke Ibu Kota Nusantara untuk melihat bagaimana pembangunan di Ibu Kota Nusantara, serta juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Untuk banyaknya wisatawan ini kebanyakan mereka datang pada hari libur, yakni pada Sabtu dan Minggu. Salah satunya dari hari libur yakni pada Sabtu dan Minggu. Salah satunya dari salah seorang guru dari wilayah Samarinda, yakni Aspian, yang mengungkapkan ia cukup tertarik untuk melihat pembangunan di Ibu Kota Nusantara, dan ketika ia melihat pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini cukup baik dan ia cukup takjub begitu dengan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kristen dari wilayah Sulawesi Selatan yang juga meluangkan waktu datang ke wilayah Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, dan juga Ibu Kota Nusantara. Tentunya ia mengungkapkan pada pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini juga sudah
banyak hal-hal yang menarik pembangunan estetik. Tentunya ini sesuai dengan apa yang sering disampaikan oleh Kepala OIKN Basuki Hadimulyono. Salah satu prinsip yang harus dipegang oleh para kontraktor adalah bagaimana keestetikan dari pembangunan ini, keberlanjutan dan juga keberlanjutan lingkungan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Berikut pernyataan dari para wisatawan yang datang ke Ibu Kota Nusantara. Banyak kemajuan-kemajuan infrastruktur yang ada di IKN ini, Pak. Salah satu perkembangannya adalah bangunan-bangunan yang begitu megah, yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan kami sebagai putra daerah khususnya Kalimantan Timur. Kami merasa surprise bahwa itu luar biasa ya, kota yang sudah dibangun oleh pemerintah, oleh negara, di mana tentu kita berpikir pasti yang pertama pemerintahan itu akan berjalan baik di ibu kota yang baru. Kemudian juga tentu dengan dibangunnya pembangunan itu berarti membuka lahan pekerjaan untuk banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, dan bangunannya sangat bagus. Ya, tentunya kita harapkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus dilakukan dengan prinsip berkesinambungan sehingga pembangunan ini juga terus mendapatkan respons positif dari masyarakat Indonesia. Demikian di Lensa IKN siang hari ini, kembali ke Anda, Semi. Bahrul Latukonsina, terima kasih untuk informasinya dari IKN Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali dan selamat siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait aktivitas di Bandara IMIP atau Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah. Bahlil Lahadalia mengaku kepala negara meminta agar aturan ditegakkan tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait aktivitas bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah. Menteri SDM mengatakan kepala negara menginstruksikan kepada dirinya untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Bahlil Lahadalia mengatakan bandara tersebut telah menjadi perhatian bagi Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Ia mengaku tidak ikut serta saat mengunjungi lapangan di Morowali. Menteri SDM mengaku masih menunggu laporan dari tim Satgas terkait ada tidaknya aktivitas ilegal di sekitar bandara khusus tersebut. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah akan menindak jika ditemukan pelanggaran. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sebelumnya, Bandara IMIP menjadi sorotan usai disebut beroperasi tanpa petugas dari negara. Hal itu disebut oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH yang mendampingi Menhan Syar. PKH menyebut bandara ini beroperasi tanpa adanya otoritas negara. Saudara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait menyatakan pemerintah akan menargetkan untuk membangun 9 tower rumah susun pada 2026. Selain itu, Menteri PKP Marwar juga akan mengusulkan agar hambatan sistem layanan informasi keuangan OJK yang kerap menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah bisa dihapus. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman targetkan membangun 9 tower rumah susun bersubsidi di wilayah tengah kota dan pesisir pada tahun 2026. Pemerintah juga menaikkan target program bedah rumah yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman berawal hanya 45.000 rumah menjadi 400.000 rumah pada 2026. 9 itu satu tower, nanti kita kasih tahu detail, tapi 9 tower.
Ya, kita akan coba mulai di beberapa kota perkotaan dan juga di pesisir. Kita mulai coba akan bangun di pesisir. Di mananya belum tahu. Kita usahakan ada beberapa kota yang kita udah survei kelihatannya cukup baik, seperti di Denpasar bagus itu. Kemudian di Medan juga kita udah lihat oke. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait mengatakan programnya sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan untuk segera direalisasikan pada tahun 2026. Marwar mengungkapkan kementeriannya kini tengah memetakan aset negara yang bisa dibangun rumah susun sewa bersubsidi untuk menghadirkan pemukiman bagi masyarakat urban dan pesisir yang kesulitan mengakses pemukiman layak dan murah. Saudara, menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 9 memperkuat prasarana dengan melakukan penggantian wesel dan perawatan jalur guna memastikan kelancaran perjalanan kereta api. Saudara, kita ke informasi lainnya. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 133 reptil asal Papua. Penangkapan 133 ekor hewan asal Papua ini mempertegas bahwa jalur laut kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan satwa sehingga pengawasan akan terus ditinggalkan. TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan ketegasannya dan profesionalismenya dalam menjaga keamanan jalur laut nasional. Melalui sinergitas antara tim Pampelni TNI Angkatan Laut dan BKSDA Wilayah 3 Jakarta Utara, upaya penyelundupan 133 ekor reptil asal Papua berhasil digagalkan saat KM Dobon Solo yang berlayar dari Jayapura menuju Jakarta dan sandar di Pelabuhan Pelni pada hari Selasa 25 November 2025. Operasi ini berlangsung tegang karena para pelaku diduga memanfaatkan celah waktu dini hari untuk menurunkan hewan dilindungi tersebut secara sembunyi-sembunyi. Upaya penyelundupan ini dilakukan melalui modus yang cukup cerdik. Reptil-reptil tersebut dimasukkan ke dalam tas dan disembunyikan di area tertentu di atas kapal. Ketika kapal tiba di Jakarta, barang ilegal itu tidak langsung diturunkan. Para pelaku menunggu hingga seluruh penumpang turun dan kondisi kapal sepi sebelum tenaga kerja bongkar muat atau TKBM mencoba menurunkan tas-tas berisi reptil tersebut. Kemudian dengan kewaspadaan, tim Pampelni TNI Angkatan Laut dan BKSDA berhasil mengamankan seluruh barang bukti sebelum sempat keluar dari area pelabuhan. Setelah diamankan, reptil-reptil tersebut langsung dibawa menuju Markas Komando Daerah Angkatan Laut Mako Daeral 3 untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan 133 ekor hewan asal Papua ini mempertegas bahwa jalur laut kerap dimanfaatkan jaringan penyelundupan satwa sehingga pengawasan akan terus ditingkatkan. Saudara, rapat kerja keempat Klasis Gereja Kristen Injili GKI Biak Barat tahun pelayanan 2025 meneguhkan sebagai ajang untuk mempersatukan umat Kristiani. GKI hadir memberikan pencerahan dan terus melibatkan Tuhan agar berbagai suku di tanah Papua diliputi suasana sukacita. Rapat kerja keempat Klasis Gereja Kristen Injili GKI Biak Barat tahun pelayanan 2025 digelar di GKI Bethel Ramdori Kabupaten Biak Numfor, Papua. Anggota Badan Pekerja Amsinode GKI di Tanah Papua Wilayah 3, Pendeta Michael Kapisa mengungkapkan, GKI hadir memberikan pencerahan dan selalu melibatkan Tuhan agar berbagai suku di Tanah Papua diliputi suasana sukacita.
Oleh karena itu, momen Raker Klasis dijadikan sebagai ajang untuk mengarahkan umat Tuhan agar senantiasa menjadi berkat bagi suku-suku lain yang ada di Biak dan Supiori. Umat Tuhan di wilayah Papua ini, kita harus betul-betul menempatkan mereka di dalam situasi yang siap menerima perkembangan dan perubahan yang terjadi, dan juga menjaga kebersamaan, toleransi umat beragama. Ya, kami akan senantiasa memperhatikan perdamaian, kedamaian, dan juga kesatuan hati dalam melaksanakan tugas-tugas itu yang akan kami laksanakan dalam program pelayanan kami tahun 2026. Nah, kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami untuk mensukseskan program-program yang sudah kami evaluasi dan kami persiapkan nanti di tahun 2026. Menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Persiapan kami panitia untuk terselenggaranya kegiatan ini, dapat kegiatan tempat ini, pemerintah daerah Kabupaten Biak Lumpur dan Kabupaten Supiori, dan banyak juga dari donatur dari ASN yang ada di Klasis Biak Barat yang bertugas di Biak Lumpur dan Kabupaten Supiori. Rapat gereja keempat dihadiri 150 peserta, perwakilan dari 23 jemaat GKI yang ada di Klasis Biak Barat. Raker Klasis keempat ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi program kerja pelayanan tahun 2025 serta menyusun program pelayanan dan keuangan gereja tahun 2026. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Puskesmas Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening TBC pada Selasa kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit TBC di wilayah tersebut. Untuk memutus rantai penularan penyakit TBC, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara bersama Puskesmas Sabang menggelar pemeriksaan kesehatan dan screening terhadap ratusan warga di daerah tersebut. Pemeriksaan kesehatan ini dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Sabang dengan fokus di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sabang, Sabang Selatan, serta Kecamatan Baibunta Selatan. Selain melakukan pemeriksaan serta screening, tim medis juga melakukan edukasi serta pengobatan kepada warga yang terdeteksi terjangkit penyakit TBC. Menurut pengelola program penyakit TBC Kabupaten Luwu Utara, Nyoman Sukerta, bahwa pemeriksaan dan screening pada ratusan warga ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit TBC di Luwu Utara dengan melibatkan ratusan warga dari berbagai desa di tingkat kecamatan tersebut. Caranya itu adalah kontak-kontak pasien yang menderita TB, itu kontak serumah atau kontak erat. Yang kedua, pasien yang menderita DM, DM ya. Terus termasuk terakhir nanti mungkin sebagian perokok kalau memang masih memungkinkan. Tetapi karena keterbatasan juga target, yaitu kami mentargetkan satu lokus adalah 100, kurang lebih ya, sekitar 100. Makanya nanti kita lihat. Untuk saat ini kami lihat sudah cukup banyak dari kontak-kontak yang ada di 3 puskesmas yang kami satukan di Puskesmas Sabang ini, di wilayah Puskesmas Sabang, untuk dilaksanakan kegiatan ACF hari ini. Selain melakukan pemeriksaan terhadap penyakit menular, pihak Puskesmas Sabang juga melakukan pemeriksaan terhadap penyakit tidak menular atau PTM untuk menarik warga di 3 kecamatan melakukan screening. Dari Luwu Utara, Verson melaporkan. Saudara tamu agung Ratu Belanda Ratu Maksima beserta rombongan mengunjungi pabrik garment di Sragen yang memproduksi pakaian jadi untuk ekspor ke Jepang dan Amerika. Kunjungan berkaitan erat sebagai utusan khusus Sekretariat Jenderal PBB dengan program menata ulang industri untuk mendukung kesetaraan gender dan kesehatan keuangan. Rangkaian iring-iringan kendaraan Ratu Belanda, Ratu Maksima, dan rombongan tiba di pabrik PT Glory Industrial Semarang di Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen.
Sesampainya di gedung utama area pabrik, Ratu Maksima dan rombongan disambut hangat oleh Bupati Sragen beserta pimpinan pusat PT Glory. Perwakilan pimpinan PT Glory menjelaskan rangkaian kunjungan Ratu Maksima berkaitan erat dengan program Reimagining Industries to Support Equality Rise atau program menata ulang industri untuk mendukung kesetaraan gender. Kunjungan istri Raja Belanda, Raja Willem-Alexander ini juga merupakan kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretariat Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan. Program RISE itu untuk kesetaraan gender, jadi kebetulan Glory memang terpilih kebetulan yang diserahkan di sini. Program RISE-nya memang untuk yang tadi mengedepankan masalah kesetaraan gender. Terus kemudian bagaimana cara meningkatkan perekonomiannya bagi masing-masing supaya lebih meningkatkan individunya lebih baik, menjadi karyawan yang baik, terus kemudian di dalam rumah tangganya itu juga bisa lebih baik. Kunjungan Ratu Belanda ini dianggap sebagai kehormatan bagi Kabupaten Sragen, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Bupati Sragen berharap kunjungan tamu agung Ratu Belanda juga dapat memberi solusi terkait dengan peninggalan bersejarah Indonesia, khususnya dari Sragen yang masih ada di Belanda agar dapat dikembalikan ke Indonesia. Harapan kita karena masih banyak peninggalan Indonesia yang ada di Belanda, maka kita berharap beberapa peninggalan penting yang terutama yang berasal dari Indonesia, khususnya Sragen terkait dengan manusia purba, benda-benda purbakala itu bisa dikembalikan lagi ke Indonesia gitu, dan proses-proses yang sedang berlangsung kita harapkan berlangsung dengan lancar dan baik. Sekitar 1 jam usai mengunjungi pabrik garmen PT Glory Industrial Semarang di Sragen, Ratu Maksima dan rombongan bertolak menuju Pracimasana, Mangkunegara Solo, serta mengunjungi Kampung Batik Laweyan Solo. Parianto, TVRI Jawa Tengah. Kita informasi selanjutnya, Saudara. Pantai-pantai di Indonesia mempunyai daya tarik yang tidak kalah dari negara lain, dan salah satunya adalah Pantai Corong yang berjarak tidak jauh dari ibu kota Nusantara, yaitu hanya 1 jam saja. Pantai Corong mempunyai panjang lebih dari 3 km yang menawarkan pasir pantai kecoklatan dengan hembusan angin pantai yang membuat tubuh merasa nyaman. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang untuk hari ini. Akhirnya saya Semi Bastian. Dan saya Natasha Paruntu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Dikelilingi banyak pasir pantai, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menawarkan wisata alam yang memanjakan untuk dikunjungi. Namun di antara riuhnya pengunjung di antara pantai-pantai di Penajam, terdapat satu pantai yang belum banyak diketahui masyarakat. Indah dan tersembunyi. Itulah sebutan bagi sebuah pantai di Kelurahan Tanjung Tengah, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bagi warga di Kelurahan Tanjung Tengah, Pantai Corong adalah bonus atau hadiah keindahan alam yang diberikan Tuhan. Anak-anak dengan riang bebas bermain bola tanpa terganggu oleh pengunjung pantai, hingga ayah yang menemani putrinya bermain pasir menunjukkan kenyamanan dari daya tarik Pantai Corong. Seorang pengunjung pantai, Adi, menggambarkan keindahan dan keaslian yang dimiliki Pantai Corong, salah satunya konstur pantai yang dikelilingi pohon kelapa. Namun, di tengah suasana alam yang mendukung, Adi menilai perlu sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan pengelola untuk mendatangkan pengunjung baru. Di sini tuh suasananya ya. Di sini juga tempat salah satu hiburan di daerah Waru untuk pantainya. Kemudian apalagi di sini
Biasanya kalau untuk acara pada saat Idul Fitri, maunya pas saat libur-libur sekolah di sini rame sih, dan ada perbaikan di sini kan untuk beberapa gazebo dan tempatnya juga enak untuk hiburan bersama anak-anak. Yang paling important ya mungkin kebersihan aja sih. Sebetulnya dinasnya kebersihannya ada, cuman pentingnya dari kesadaran dari kita selaku pengunjung. Sesuai namanya, si indah dan tersembunyi. Bahkan, konon pantai ini diresmikan oleh Bupati Penajam Pasir Utara. Ternyata hanya segelintir pedagang yang menjajakan makanannya di pantai, sehingga menambah kenyamanan pantai karena tidak ada hiruk-pikuk pedagang di tepi pantai. Seorang penjual makanan khas Kalimantan, pentol, yang juga merupakan warga lokal bernama Sofyan, menceritakan keadaan pantai yang sepi dari pengunjung sehingga kenyamanan pengunjung tetap terjaga. Ia mengungkapkan Pantai Corong hanya akan ramai ketika libur nasional. Pantai Corong itu ramainya Sabtu sama hari Minggu. Mungkin ada dua yang bikin menarik. Yang pertama itu karena di sini masih bebas tanpa dipungut bayaran, sama lokasinya luas dan pantainya juga lumayan bersih dan masih alami. Kadang-kadang ada yang dari Samarinda, dari Grogot, dari IKN juga kadang-kadang. Tapi kalau untuk hari-harinya itu ya orang-orang kampung sini ya hampir setiap hari. Jarak tempuh sekitar 1 jam dari ibu kota Nusantara, Pantai Corong memiliki kesempatan besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Pohon kelapa yang berjejer indah hingga pasir pantai kecoklatan menjadi daya tariknya. Nilai keindahan ini akan menambah daya tarik jika mendapatkan pengelolaan yang baik. Sobat desa itu sudah lama kepengin neng semen. Yo Rubini, napa Pak Desino niku enten dalem nggih? Ora ngerti. Nah upamane tindak nyang endi ya? Ora ngerti. Apa malah agi sarik? Ora ngerti. Kok disuni preso kok wangsulane liyane ora ngerti ora ono ya. Biyen iki latihan kata-kata guragi kuwi. Becek gulane Jawa, tumindak becek kuwi sing utama. Ngono aja ngono. Kayu putih aja diwaton. Kayu putih aja diwaton. Kayu putih aja diwaton. Kepengen sugih jebul bojone wis pensiun. Enak ya kowe. Enak ya kowe ndet. Enak ya. Enak ro aku ngenyek ya. Enak ya. Enak ya. Senengane karo wong ngece. Beras kencor, jangan nebung. Payak bergedel pentro kentang, jangan nebung, jangan koro, payak bergedel. Pak, ndelang. Rusuh.